رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa junudihi wa ansarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekian kalinya perjumpaan kita atas kehendak Allah, Allah pertemukan kembali, dan atas izin Allah kita sama-sama dalam keadaan sempurna. Allah berikan nikmat sehat dan panjang umur serta nikmat iman dan Islam. Harapan kita semoga semua karunia berupa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa teriring kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya, semoga sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama berpagi-pagi ya, dalam keadaan fitratul Islam. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah selalu berdoa di pagi-pagi buta. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Nabi kayak begitu. Ya, ada banyak doanya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya.
Nabi selalu berdoa di pagi buta bahwa ya Allah, kami telah berpagi-pagi atas fitrah Islam, menjalankan sholat subuh, dan sebelumnya kita sekedar menjalankan sholat sunat witir misalnya, yang nggak sempat bangun jauhul lail, pertengahan malam, kemudian kita tahajud sekedar witir, atau ya nggak sempat witir juga, sekedar kita kemudian mandi pada malam hari, wudhu, dan kemudian sholat subuh berjamaah. Maka itu merupakan salah satu bagian dari fitratul Islam, fitrah agama. Jadi manusia secara fitri, yang namanya udah pagi-pagi buta itu udah kudu bangun. Ya, saat manusia itu bangunnya matahari udah terbit, berarti dia menyalahi fitrah agama, fitrah dirinya sendiri. Apalagi kita ini udah usia udah setengah abad, 40 tahun. Bahkan Al-Yafi'i, seorang ulama mengatakan, Al-Yafi'i itu salah satu gurunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya ya, indama insanun fi sab'in umruhu fi sab'in, ketika manusia itu usianya udah 40 tahun, fattara fi fitrihi kulla lailatin yaqzah min naumihi. Ketika manusia usia udah 40 tahun itu, maka ada spirit engine dalam dirinya. Ada spirit engine, dia bangun malam. Entah karena kegerahan, entah karena mau pipis, pokoknya bangun tengah malam. Apalagi usia-usia 50, usia-usia kayak kita, biasanya gampang bangun malam. Gampang, berbeda dengan anak-anak usia muda, dia tidurnya kebluk kalau orang Betawi. Ya, kebluk gitu. Jadi ada spirit engine yang membangunkan dia malam-malam. Maka sebenarnya itu Allah membangunkan dia agar dia itu menjalankan sholat tahajud. Hingga kata Rasulullah SAW, "Idza qama ahadun fi zawfil lail," kalau seseorang bangun malam, ya, baru bangunnya aja, maka kemudian terlepas salah satu buful ikatan setan yang ada di pinggang. Jadi setan itu ketika orang tidur itu ngikat kita itu beberapa ikatan, di punggung, di mata, di kaki. Kalau kita sudah bangun aja mendusin, maka terbuka tuh ikatan yang ada di pinggang kita. Kemudian kita bangun, terbuka lagi ikatan. Kemudian kita ke kamar mandi, terbuka lagi ikatan. Kemudian kita wudhu, terbuka ikatan. Kemudian kita sholat, maka terbuka semua ikatan setan yang saat kita mau tidur diikat tuh, jangan sampai kita bangun sholat malam. Coba sekalian. Ya, kenapa demikian? Karena inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya yang namanya berdiri di waktu malam menjalankan ibadah, menjalankan sholat, dia pengaruhnya itu ke hati seseorang itu luar biasa. Bacaan-bacaan tahajud itu menghujam hati seseorang. Berdiri waktu malam itu mengokohkan pendirian seseorang saat di siang hari. Dia akan punya gairah menjalankan agama melebihi kalau dia nggak tahajud. Dia nggak tahajud, dengan tahajud berbeda semangatnya menjalankan agama. Itu yang dimaksud dengan surat Al-Muzammil. Jadi baik sekalian, ya, kita berpagi-pagi alhamdulillah menjadi bagian orang yang berpagi-pagi dalam keadaan fitratul Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di doa lain Rasulullah juga berdoa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ahadin, ya, famin indik. Allahumma ma asbaha min au yahadim min khalqika famin indik. Walakal hamdu walakal mulk. Ya Allah, sepagi-pagi ini, kami sepagi-pagi ini mendapatkan kenikmatan karunia beribadah kepadamu yang enggak semua orang kau berikan. Au bi ahadim min khalqika, atau salah seorang di antara hambamu yang mungkin enggak mendapatkan karunia yang hamba dapatkan, pagi-pagi sholat subuh berjamaah, pagi-pagi kemudian kita sempat sholat tahajud.
Maka kemudian falakal hamdu walakal mulk, bagimu ya Allah segala pujian. Itu doa Nabi. Ya. Jadi Nabi itu pagi-pagi udah memuji Allah. Rasulullah pagi-pagi sudah merasa bersyukur kepada Allah, mendapatkan karunia bangun pagi dan menjalankan ibadah. Nah, sekalian, ya. Bahkan di lain hadis Rasulullah SAW ketika sedang sholat tahajud, baru kelar assalamualaikum mau bergegas masuk masjid sholat subuh, Aisyah saat itu baru terbangun. Ya, bukan kakinya yang bengkak karena berdiri sholat malam, dan setiap malam, dan bagi Nabi itu wajib sholat malam. Apa jawaban Nabi kepada istrinya Aisyah? Ya Aisyah, aku nasihat syukurah. Wahai Aisyah, tidakkah boleh yang Jadi Pak sekalian, ya, kita bergegas sholat subuh berjamaah ke masjid, atau ada waktu kita sholat malam, bangun malam, itu bagian dari ciri hamba Allah yang bersyukur. Makanya ulama tuh ada yang mengatakan bahwa yang namanya predikat seseorang itu ternyata sebenarnya yang paling tinggi itu dan syakuro, hamba yang bersyukur. Ya. Di bawahnya hamba yang bertakwa, di bawahnya hamba yang beriman, di bawahnya lagi hamba yang berislam, muslim, seorang muslim biasa, muslim, mukmin, muttaqin. Yang ketiga itu yang paling tinggi itu abdan syakura, hamba yang bersyukur. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falyattaqullah la'allakum tashkurun." Ada bunyi. "Falyattaqullah la'allakum tashkurun." Maka bertakwalah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bersyukur. Ada ulama mengatakan bahwasanya salah satu dari takwa puncaknya adalah menjadi hamba yang bersyukur. Dan ciri hamba yang bersyukur itu dia diberikan kemudahan, gampang menjalankan ibadah. Jadi menjalankan ibadah itu mudah buatnya. Dan selalu dalam hidupnya itu porsi waktunya ibadah. Ya ma'akumullah. Tadi kita baca surat apa tuh Imam tuh? Yang pertama. Ya? Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, saya waktu di pesantren tuh, pesantren tahun pertama udah kudu hafal tuh Ar-Rahman. Ya, Waqiah, kemudian Yasin, Al-Muluk. Ar-Rahman itu terdiri dari 78 ayat kalau nggak salah. 78 ayat. Dan 78 ayat tuh hampir setengahnya diulang-ulang oleh Allah. Diulang-ulang hampir setengahnya oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dialah Allah yang menjadikan dua lautan yang berbeda. Dialah Allah yang telah menjadikan gunung. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan marjan, lu'lu wal marjan, mutiara yang ada di lautan. Semua tuh kenikmatan yang Allah berikan itu disebutkan di situ dan kemudian diselingi dengan kalimat tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Saat Allah membeberkan karunia-karunianya yang ada di surat Ar-Rahman itu, maka kemudian diselingi dengan kalimat itu, maka nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan? Kenikmatan Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian ingkari? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Tujuan pertanyaan ini apa sih? Begitu. Tujuan pertanyaannya apa? Tujuan pertanyaan ini agar kita terhadap semua pemberian Allah, baik berupa yang secara pribadi ke kita sendiri, atau pemberian Allah yang sifatnya komunal buat semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Diberikan pancaran sinar matahari yang tiap hari keluar, sinar bulan, adanya siang malam, adanya hujan, adanya panas.
Ya, buat negara yang 2 musim, ada musim semi, ada musim gugur, buat negara yang 4 musim. Ya, di wilayah sekitar timur, utara dari negara kita, itu kan 4 musim. Nah, itu semua adalah karunia yang buat seluruh manusia. Ada karunia yang secara pribadi kita miliki yang orang lain nggak dapatkan. Ya, kita sampai hari ini diberikan amanah oleh Allah masih hidup, diberikan bisa napas, diberi kesehatan. Yang orang lain usia kita belum sehat, udah nggak sehat. Usia kita udah sakit-sakitan. Usia seperti kita ini udah banyak ujian berupa penyakit. Belum lagi dari segi harta, ya, kekayaan yang nggak semua orang lain sebagaimana yang kita miliki. Di usia kita ini udah nggak mikirin lagi tiap bulan mau gimana gitu kan. Ya Allah, udah nggak mikirin lagi anak sekolah biaya kayak buat gimana, nggak mikirin lagi besok makan apa, karena memang harta kita sudah berlimpah. Secara pribadi, sebagaimana Allah berfirman, nahnu naqsimu ma'isyatahum. Ya, bahwasanya kami Allah membagi-bagi sumber penghidupan buat manusia. Jadi sumber penghidupan bagi buat manusia itu udah dibagi-bagi sama Allah. Ya, ada yang yabsutur rizqa, yang ada Allah mengulurkan tangannya itu mengulurkan rizki, memberikan rizkinya itu sekehendak Allah. Artinya ibarat gelas airnya penuh sampai luber, berlimpah rizkinya. Ada yang wayakbit, ada yang Allah yakbit, tahan. Ya, pemberian Allah kepada seseorang itu ditahan, dikasihnya sedikit-sedikit sampai dia ngeluh, sampai dia nggak sabar, sampai kemudian dia ingkar, baru kemudian dikasih rizki yang besar oleh Allah. Saat dia ingkar dikasih. Ada yang kayak begitu. Ada yang sepanjang hayatnya diuji kesulitan hidup, terus nggak gol-gol, kemudian ya Allah ribut, luar biasa dasar ujiannya. Semuanya itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapapun orangnya, mau kiai, mau ulama, mau wali, mau habaib, siapapun orangnya, adanya dia di dunia ini, keberadaan ia itu di dunia ini, ayyukum ahsanu amala. Siapapun, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan. Jadi adanya kita, siapa aja pokoknya. Ya, bahkan Nabi SAW sekalipun adanya mereka semua ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang amalnya ahsan, baik. Coba sekalian. Bahkan Rasulullah SAW udah ayat yang kemarin kita bahas, sedikit menyimpang ditegur oleh Allah. Penyimpangan yang ada pada Nabi, pada Rasulullah SAW bukan penyimpangan yang ada pada kita. Ya. Dalam pandangan Allah, Rasulullah nggak pantas melakukan satu perbuatan dosa yang menurut kita nggak dosa, biasa-biasa saja. Ya. Sehingga ada ungkapan hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang abror, berbuat baik kayak kita ini abror. Orang yang berusaha berbuat baik. Makomnya itu manusia biasa, bukan nabi, abror. Sayyiatul muqarrabin, tapi dipandang oleh Allah buruk. Atau keburukan yang ada pada diri nabi dipandang oleh kita baik. Kan nabi kemarin yang udah kita bahas ayatnya begitu. Sekedar ingin memutuskan satu hukum kepada orang Yahudi yang dituduh, difitnah, mencuri padahal dia enggak mencuri. Ketika akan dipotong tangannya, maka Allah tegur Rasulullah, dikasih tahu. Dan sampai berentetan ayat itu sampai panjang, yang intinya itu sekalipun cuma keinginan Nabi saat itu ingin menghukum orang Yahudi, itu dosa buat Nabi. Buat Nabi dosa. Maka Allah perintahkan wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurur rahim. Hei Rasulullah, istighfarlah engkau kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Coba sekalian. Jadi alhamdulillah, karunia yang Allah berikan kepada kita itu
Semuanya itu mampu kita olah sehingga kita dapat menjalankan ibadah. Yang enggak semua orang mampu mengelola kenikmatan Allah. Ada yang sepanjang usianya dikasih sehat, sepanjang usianya dikasih panjang umur, sepanjang usianya rezekinya berlimpah. Tapi sehatnya, panjang umurnya, rezekinya yang berlimpah itu enggak mampu diolah menjadikan dia orang yang bersyukur. Banyak gak kayak gitu? Banyak gak orang kayak gitu? Banyak. Banyak. Padahal Mbak sekalian, padahal kan saya sering ngomong kalau nggak salah. Jangankan harta yang berlimpah, setetes air yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah dan harus menjadikan kita hamba yang bersyukur. Apalagi kita merasa sepanjang hidup kita sehat terus. Kita merasa bahwasanya kita bebas dari penyakit. Orang lain mah sakit-sakitan, kita alhamdulillah sehat-sehat aja. Misalnya kita merasa kayak begitu, maka itu semua harus kita syukuri. Maksudnya apa? Sehatnya kita, panjang umurnya kita, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai menjadikan kita hamba yang kufur. Itu bahas sekalian. Jamaah rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita bisa datang kemari pagi-pagi, nimba ilmu, nuntut ilmu. Yang enggak semua orang seperti kita, sedikit segelintir orang doang yang kayak kita. Mudah-mudahan ini nanti kita yang istiqomah hadir di majelis ini, mudah-mudahan nanti kita Allah himpun bersama-sama di surga yang penuh kenikmatan. Atau paling tidak nanti kita saling sebut nama kita satu dengan yang lain. Karena hakikatnya itu ya, orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis, ya, ngumpul dengan orang soleh, ngumpul satu majelis, nuntut ilmu mereka. Dalam sebuah hadis, Rabbi, ya, inna haula'i ya yuqimu salat ma'i wa yasumu ma'i wa yatadarrusuna al-Qur'an ma'i. Ya. Ay Rabbi adkhilhum fil jannah, adkhilhul jannah. Ada sebuah hadis begitu. Ya Tuhanku, itu mana teman gue? Teman saya mana? Dia itu sholat bersama saya. Kemudian dia itu ngaji bersama saya. Puasa juga bersama saya. Sama-sama kita puasa, sama-sama sholat, sama-sama ngaji. Kemana itu teman saya ya Tuhanku? Ya, kata Allah ada di neraka. Ya Tuhanku, bisa enggak panggil kemari? Bisa. Kata Allah silakan panggil. Dijemput sendiri, coba. Dijemput. Terus bahkan Allah memperkenankan siapa lagi temanmu yang belum masuk kemari, yang ada di neraka. Ada ya Allah si fulan, panggil. Siapa lagi temanmu? Ada ya Allah, panggil. Sampai habis semua teman satu majelisnya itu. Yang cuma dia doang masuk surga, dipanggilin semua masuk ke neraka sama-sama. Masuk ke surga sama-sama. Tuh bahas sekalian. Jadi suhbatus sholihin, kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, duduk bersama satu majelis, mujalatus sholihin, dia sama-sama duduk dengan orang-orang baik, ngaji bersama. Itu kontribusi kita nanti buat di akhirat. Bagian dari kontribusi kita buat di akhirat nanti. Bukan sembarangan buat kita pribadi doang, enggak, Pak sekali. Makanya itu yang namanya ngaji itu ya duduk sama-sama. Kan ada orang sekarang ngaji itu puas dengan YouTube doang. Betul enggak? Ngaji dengan YouTube. Ya, sama aja. Timbang manggil ustadz bayar, kan gitu. Timbang manggil ustadz buang waktu jalan ke masjid begini-begini mendingan pakai YouTube. Ilmu dapat, tapi pahala duduk satu majelis nuntut ilmu enggak dapat. Ibarat kita baca Quran. Baca Quran pakai HP dengan baca Quran pakai mushaf, beda enggak? Beda. Ya. Kalau pakai mushaf terikat dengan syarat-syarat. Di antaranya kita disunahkan wudu dulu. Ya, dan hukumnya haram kita dalam keadaan junub baca Quran, megang Quran. Enggak boleh kita. Wanita yang lagi haid juga begitu enggak boleh. Itu kalau yang dibaca mushaf. Ya, kalau wanita haid megang Quran dan kemudian sekedar buka ayat doang, sekedar buka Al-Quran gitu kan. Enggak apa-apa. Qurannya adanya di HP, enggak apa-apa, sekedar buka doang gitu, sekedar buka. Itu enggak apa-apa.
Jadi berbeda. Begitu juga ngaji. Bin nazar, mujalasatul ilmi, duduk bersama dan dihadapkan seorang guru, berbeda dengan ngaji dengan HP. Makanya itu tadi Rasulullah memberikan motivasi kita disuruh nuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit kita akan membahas bab berkenaan dengan bab ghibah bab ghibah. Babul ghibah. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Qala al-Abu Lays Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Muhammad bin Fadil haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, satu ketika ada sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah. Wahai sahabatku, apakah ente enggak tahu apa itu yang namanya ghibah? Qalu, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi jamaah rahimakumullah, salah satu di antara para sahabat itu demikian memuliakan nabinya, sehingga dia nggak pernah mendahulukan suaranya melebihi suara nabi. Bahkan tidak pernah berperilaku melebihi perilaku yang nabi lakukan. Bahkan nabi berdiri, nggak pernah sahabat itu dalam keadaan duduk. Dan kalau nabi duduk, selalu nabi duluan dan ketimbang para sahabat. Sampai ketika ditanya kepada Rasulullah, wahai sahabatku, tahu nggak ini. Sahabat nggak pernah menjawab, ya Rasulullah begini. Enggak, suul adab. Sekalipun sahabat tahu, takut salah. Dan kebanyakan salah sahabat itu. Seperti misalnya kalau Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, mal muslimu minna, siapa itu orang yang pailit di antara kita? Tahu nggak kalian orang yang pailit di antara kita? Ada sahabat ngeyel jawab, man la dirhama wala dinar lana. Orang yang pailit, orang yang nggak punya dirham dan dinar di antara kami ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah salah. Kalau kalian jawab tuh sahabat, Rasulullah nanya, sahabat jawab, banyakkan salah. Tapi kebanyakan juga para sahabat itu melemparkan semua jawaban kepada Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala idza zakarta akhaka bima yukriku faqadik tabtahu. Ya, ghibah itu kata Rasulullah, idza zakarta akhaka bima yukriku. Apabila engkau menyebut-nyebut tentang temanmu yang dia ngebencinya, dia nggak suka. Ya. Engkau menceritakan perihal temanmu yang dia nggak suka, dia benci. Kalau dia tahu, faqadik tabtahu, itu ghibah. Jadi menyebut-nyebut atau menceritakan saudara kita, akhaka, saudara kita itu siapa? Ya, ada hubungan famili. Saudara kita ada hubungan kaitannya satu akidah, satu agama, sama muslim. Kita ceritain tuh, yang dia kalau tahu dia ngebenci, nggak suka, maka itu adalah ghibah. Ya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau ente ngomongin dia, saudaramu, yang itu nggak pernah terjadi pada dirinya, si fulan begini, tapi sebenarnya nggak begini, sesuatu yang nggak ada dalam dirinya, bahwasanya dia begini, dia sebenarnya begitu. Jadi apa yang diceritain oleh saudaranya tentang saudaranya itu bohong. Maka kata Rasulullah,
faqad bahattah, berarti ente telah memfitnah. Fitnah. Dosanya lebih besar mana? Ghibah sama fitnah. Ya, ghibah sama fitnah dosanya lebih besar mana? Fitnah. Fitnah lebih besar fitnah. Ya. Jadi ngomongin saudara kita benar, apa yang kita omongin salah. Ngomongin saudara kita ternyata omongan kita nggak benar, juga salah. Juga salah. Tentunya yang diomongin apa? Sesuatu yang yukrihuhu, yang dia nggak suka. Pak sekalian, dia nggak suka. Bahkan Pak sekalian, sampai-sampai kalau orang dulu nih ulama tuh, makomnya tuh beda sama kita. Mereka itu menisbahkan seseorang dengan sesuatu yang ada dalam dirinya itu udah ghibah. Pernah ada di Hasan Basri seorang tabi'in, ya, tiba-tiba ada seseorang, Hasan Basri bertanya tentang si fulan. Maka yang ditanya itu mereka-reka si fulan itu siapa? Ada yang ngomong begini. Al huwal ladzi tawilu zalilah. Kata orang itu, yang selalu pakai baju itu panjang katanya. Yang selalu pakai baju panjang. Hasan Basri kemudian memerintahkan, sebaiknya kau muntahkan apa yang ada dalam mulutmu. Maksudnya engkau telah menggibah saudara. Lah, sekedar ngomong yang suka pakai baju panjang gitu kan. Ya. Sekedar itu. Sebagaimana Aisyah pernah juga. Dia itu apa namanya? Menisbahkan istri Nabi yang lain. Namanya kalau nggak salah, ya Allah siapa lupa. Istri Nabi, dia cantik. Paling cantik dari sekian istri Nabi. Kecantikannya luar biasa. Tapi orangnya pendek. Orangnya pendek. Aisyah cemburu sama istri Nabi yang ini. Itu ketika disebutnya di hadapan Nabi si pendek. Disebutnya di hadapan Nabi si pendek. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah ya untuk memuntahkan sesuatu yang ada di mulutnya. Akhirnya Aisyah itu menurut perintah Nabi dimuntahin tuh di mulutnya, maka keluar daging. Keluar daging. Maka ketika keluar daging, Rasulullah mengatakan itulah yang kau sebut tadi terhadap istrimu, istriku dan saudaramu. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bahwasanya kita itu menggibahi seseorang saudara kita itu, kata Allah disamakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka seseorang memakan daging saudaranya sendiri yang kalian enggak suka? Itu diibaratkan itu kalau kita gibah itu memakan daging saudara kita. Ada kejadian Aisyah itu begitu. Nyebut dari sekian istri Nabi itu dengan julukan pendek. Kalau di zaman Imam Hasan Basri itu sekedar melakukan menjulukin seseorang itu yang suka pakai baju panjang itu udah ulama dulu tuh udah takut itu bagian dari ghibah. Ya. Pak sekalian. Jadi menghindar sekali tuh. Makanya kalau kita baca kitab tuh ada kitab Risalatul Mu'awana. Ya, di sini dibahas kalau nggak salah. Mu'awana ada. Itu kitab orang-orang tasawuf itu Risalatul Mu'awana. Ya, dibahas kalau nggak salah. Saya belum bahas. Coba nanti ada bab gitu. Ada bab orang-orang tasawuf tuh. Dia saat ditanya tentang seorang, idza sa'ala abdun akhahu, kalau ditanya tentang seseorang, dia ditanya tentang seorang orang-orang yang bersih hatinya itu, ya. Dia ditanya tentang seorang, maka dia mencari kebaikan orang itu. Oh, si fulan yang dermawan. Si fulan yang dermawan itu. Gitu. Ya. Tapi selalu menghindar. Kalau orang itu pendek, oh yang orangnya pendek gitu kan. Itu kalau ulama dulu menghindar karena banyak sejarah, banyak fakta, banyak hadis Nabi itu bagian termasuk dari ghibah. Sekalipun niat kita nggak ghibah. Ya, tapi ada sebagian ulama kalau niatnya nggak ghibah nggak masalah. Kalau untuk kebaikan misalnya nggak masalah. Jadi
kita menceritakan perihal saudara kita, nggak bener gibah, bener jadi fitnah. Itu kata Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya satu ketika lailata usriya bi ila samai marartu biqaumin yuqta'ul lahma min junubihim summa yulaqqunahu summa yuqalu lahum kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmi aqikum. Ada hadis ini sahih Bapak sekalian. Nabi SAW satu ketika cerita saat Rasulullah itu Isra Mi'raj diangkat ke langit. Maka Rasulullah berjalan marartu biqaumin yuqta'ul lahma. Ada satu kaum itu mereka itu lagi motong-motong daging dan kemudian dimakan. Lagi motong-motong daging itu dimakan. Maka kemudian yuqalu lahum kulu ma kuntum. Malaikat yang jaganya itu ngomong, makan semua daging-daging itu. Maka min lahmi akhikum, ternyata daging yang dimakan itu adalah daging saudaranya sendiri. Faqultu ya Jibril, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, man haula? Siapa mereka itu? Kok tega? Ya, daging saudaranya dimakan sendiri. Siapa mereka? Qala haula'i min ummatikal hammazun al-lammazun, yakni al-muqtabin. Mereka adalah umatmu yang dulu ketika di dunia hammazun, suka ngumpet. Lummazun. Surat apa tuh? Wailul likulli humazatil lumzah. Yakni al-muqtabin, mereka adalah orang yang suka ghibah saat di dunia. Nauzubillah min dzalik sekalian. Di kita ini hidup bertetangga, hidup satu majelis, hidup bersama-sama, enggak boleh. Ya. Kalau ada saudara kita berbuat buruk, hakikatnya perbuatan buruknya itu urusan dia dengan Allah. Kalau ada seorang saudara kita berbuat baik, hakikatnya perbuatan baiknya juga urusan dia sama Allah. Ya. Terkadang kita suka pengen jadi hakim. Orang berbuat buruk kita pengen jadi hakim. Padahal enggak demikian dalam agama itu, Mas. Dalam agama itu adalah bahwa yang namanya setiap seseorang itu wala taziru waziratun illa wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu akan memikul keburukan yang dilakukan oleh keburukan saudaranya. Masing-masing akan memikul keburukannya masing-masing. Sehingga orang yang baik itu adalah orang yang dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan aibnya sendiri, enggak sibuk dengan aibnya orang lain. Kenapa demikian? Karena waktu yang tersedia buat kita masing-masing itu nggak cukup buat mengoreksi aib kita. Tapi ada orang, ya waktu yang disediakan oleh Allah habis untuk mengoreksi aib orang lain. Hati-hati, jadi jangan gitu. Nah itu Mbak sekalian. Makanya tuh ulama dulu ya lebih mendahulukan akhlak ketimbang ilmu. Ilmu itu adalah diantaranya bisa baca Quran yang baik, ilmu itu bisa ceramah baik, ilmu itu bisa jadi imam yang baik, ilmu tuh bisa nausorof, itu ilmu. Ya. Ulama dulu lebih mendahulukan akhlak. Akhlaknya apa? Itu tadi, enggak ghibah, enggak hasad. Ya, al-adabu qabla al-ilmi. Adab dulu sebelum ilmu, enggak ghibah, enggak hasad, enggak namimah. Kemudian ya ringan tangan, suka ngebantu, punya jiwa iffah. Iffah tuh ya selalu menjaga harga dirinya dan harga diri orang lain. Iffah. Nah, kalau orang dulu tuh ulama dulu tuh mendahulukan itu semua, baru mereka belajar ilmu. Kenapa begitu? Karena memang itu tadi. Orang berilmu tapi nggak punya akhlak, cacat. Ya. Tapi kalau orang berakhlak sekalipun nggak punya ilmu, itu baik di pandangan Allah, dalam pandangan Allah. Makanya kalau di pesantren tuh Pak, di pesantren tuh bukan kepinteran santri yang disanjung oleh kiai, tapi adab.
Ada pinter nih, santri pinter, tapi nya itu tadi adabnya nggak baik. Oleh kiai ya udah habis, nggak, bahkan bisa dipecat nih. Tapi kalau ada santri nggak pinter banget, bahkan bodoh, tapi kalau adabnya baik, itu oleh kiai disanjung. Coba sekalian. Jadi inilah perihal tentang ghibah, bahwa ghibah itu harus sesuatu perbuatan yang harus kita hindari. Sekedar ngomongin saudara kita itu udah ghibah, yang sesuatu yang dibenci sama dia. Dan kalau nggak benar jadi fitnah. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala macam kejelekan-kejelekan. Semoga Allah jaga iman Islam kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah jaga rumah tangga kita, Allah jauhkan mereka semua dari fitnah, dari segala macam bahaya, musibah yang menyengsarakan mereka. Semoga Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya. Semoga Allah berkahi mereka semua, kehidupan mereka, dan Allah berkahi juga kehidupan kita, umur kita, harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا افترقنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضة كل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البد والثناء والحمد للإله في البد والثناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.